Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran sejarah peminatan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu dan seni. Simak penjelasannya. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari di tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Filipina, Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan penaklukan terhadap Palembang dilakukan paling akhir. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, banyak peninggalan-peninggalan sejarah dari Jepang yang berada di Indonesia. Di Balikpapan sendiri, banyak sekali peninggalan-peninggalan dari masa kependudukan Jepang yang masih bisa kita temukan hingga saat ini. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki teori dan metodologi. Perlunya teori dan metodologi dalam sejarah sebagai ilmu karena penulisan sejarah bukan hanya semata-mata untuk menceritakan suatu kejadian, tetapi juga menerangkan suatu kejadian. Misalnya, mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, dan konteks sosial budaya. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yang pertama yaitu empiris. Empiris berasal dari kata emperia dari bahasa Yunani yang berarti pengalaman. Sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia. Selanjutnya, pengalaman tersebut direkam dalam dokumen dan peninggalan-peninggalan sejarah lainnya. Sumber-sumber sejarah tersebut diteliti oleh sejarawan untuk ditemukan fakta. Fakta tersebut diinterpretasikan, kemudian dilakukan penulisan sejarah. Yang kedua, memilih objek. Kata objek berasal dari bahasa Latin objectus yang berarti yang berada di hadapan, sasaran ataupun tujuan. Setiap ilmu harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas agar membedakannya dengan ilmu yang lain. Sebagaimana dengan ilmu lainnya, objek yang dipelajari dalam sejarah menekankan sasarannya kepada manusia dalam sudut pandang waktu. Yang ketiga, memiliki teori. Dalam bahasa Yunani, teoria berarti perenungan. Seperti halnya dengan ilmu sosial lainnya, sejarah memiliki teori yang berisi kumpulan kaidah-kaidah seperti teori nasionalisme, teori geopolitik, dan konflik sosial. Yang keempat, memiliki metode. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, metodos yang berarti cara. Menurut Sartono Kartodirjo, metode adalah cara bagaimana seorang peneliti memperoleh pengetahuan. Kaitan dengan ilmu sejarah, maka metode adalah cara bagaimana seorang peneliti mengetahui peristiwa sejarah. Metodenya bisa menggunakan wawancara maupun penelitian kepustakaan. Selanjutnya, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni artinya peristiwa-peristiwa sejarah dapat ditulis dan diceritakan kembali sesuai dengan fakta aslinya, namun dengan memasukkan unsur-unsur estetika dan daya hayal. Misalnya bisa dengan video, film, komik, kartun, dan sebagainya. Ciri-ciri sejarah sebagai seni. Yang pertama yaitu intuisi. Memerlukan intuisi yaitu pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung. Ini cara kerja sejarawan sama dengan seniman. Walaupun demikian, sejarawan harus tetap berpijak kepada data yang diperoleh. Yang kedua yaitu imajinasi.
Dalam melakukan pekerjaannya, seorang sejarawan harus mampu membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Misalnya, menggambarkan Perang Aceh. Ia harus mampu berimajinasi mengenai tempat terjadinya Perang Aceh. Yang ketiga yaitu emosi. Artinya, penulisan sejarah dilakukan sejarawan dapat membuat pembaca seolah-olah hadir atau menyaksikan langsung atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Yang keempat yaitu gaya bahasa, yakni memiliki gaya bahasa yang baik, tidak berbunga-bunga dan tidak bertele-tele. Penggunaan bahasa dengan istilah lebih baik, namun sesuai dengan masanya. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah sebagai ilmu dan seni. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.